Beri salam. Selamat hari Ibu. Selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih Ibu. Apa kabar adik-adikku? Baik Ibu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Banyak Ibu. Banyak Ibu. Ibu itu biasa Ibu. Oh silakan. Sebelum masuk kelas sudah ada yang berdoa belum? Belum. Kalau begitu Ibu mau salah satu dari kalian untuk berdoa mewakili kita semua. Priska, Teman-teman, marilah kita berdoa dan izinkan saya membawakan doa ini menurut keyakinan Katolik. Dalam nama Bapa, dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. terima kasih Priska. Ya Bu. Hari ini sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mau menunjukkan salah satu. Ini adalah uang 1000. Di dalam uang 1000 ini ada gambar seorang pahlawan. Ya. Kira-kira siapa nama pahlawan uang 1000 ini? Saya tahu Bu. Siapa? Hatura. Ya, Patimura. Patimura berasal dari mana? Tidak tahu. Patimura berasal dari Maluku ya, adik-adik. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang perjuangan Pembelajaran kita hari ini tentang perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Perjuangan para tokoh Tujuan pembelajaran kita kali ini agar anak-anak tahu dan paham mengapa Indonesia dijajah dan siapa saja tokoh-tokoh pada masa itu dan 3 akibat yang timbul dari penjajahan. Yang pertama kita akan membahas tentang penjajahan bangsa Belanda. Bangsa Belanda pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 22 Juni 1596. Bangsa Belanda merupakan bangsa yang menjajah Indonesia selama 350 tahun atau 3,5 abad. Bangsa Belanda datang ke Indonesia dan berlayar di lautan lepas selama 14 bulan. Dalam berlayar 14 bulan, bangsa Indonesia siap dibangun pada tanggal 22 Juni 1596.
yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tujuan bangsa Belanda datang ke Indonesia itu apa? Ada yang tahu? Saya itu Apa? mencari rempah-rempah, Ya, merebut kekayaan Indonesia. ya itu benar. Tapi tujuan paling utama bangsa Belanda datang ke Indonesia itu berdagang. Berdagang ya adik-adik. Sementara berdagang, bangsa Belanda juga mempunyai tujuan yang lain, yaitu mencuri rempah-rempah di Indonesia karena Indonesia kaya akan rempah-rempah. Karena bangsa Belanda datang dengan tujuan yang tidak bagus, maka bangsa Belanda diusir oleh Banten, oleh masyarakat Banten ya adik-adik. Dan pada tahun 1598 bangsa Belanda kembali lagi ke Indonesia yang dipimpin oleh Jacob van Dyk. Dan pada tanggal 22 Maret 1602 Belanda mendirikan Kongsi Persatuan Dagang, yaitu VOC, yang disebut Verenigde Oost-Indische Company. Bukan, bisa lihat buku. Yang disingkat VOC. Coba lihat baca apa ini? Oost-Indische Company. Apa itu Verenigde Oost-Indische Company. Saya tahu. Ada. Verenigde Oost-Indische Company. Oke, Ani sudah. Apa tujuan VOC dalam membentuk? Apa tujuan VOC? Ada yang tahu? Tidak tahu. VOC tujuan utama VOC itu menghindari persaingan dagang antara sesama pedagang di Belanda. VOC pertama dibentuk di Ambon dan pada tanggal 31 Mei 1619 kedudukan VOC dipindahkan ke Jayakarta yang sekarang disebut Jakarta, yang dipimpin oleh Jan Pieter John Coen. Jan Pieter John Alasan VOC pindah ke Jakarta karena letak Jakarta dianggap sangat strategis untuk pelayaran perdagangan. Namun, pada tanggal 31 Desember 1799, pemerintahan Belanda membubarkan VOC karena mengalami bangkrut. Jadi VOC itu dibubarkan pada tanggal berapa? Salah, ibu baru sebutkan tadi. Tanggal 31 Desember 1799. VOC dibubarkan. Apa ada yang mengantuk? Tidak, Bu. Ya, pelajaran IPS buat mengantuk ya. Iya sih. Dan pada tahun 1806 Napoleon
Bonaparte atau seorang kaisar Prancis berhasil menaklukkan Belanda dan mengubah Belanda yang bentuknya republik menjadi sebuah kerajaan. Dan Napoleon Bonaparte memilih Herman William Danvers untuk memimpin di Indonesia dengan tujuan mempersiapkan diri menghadapi serangan dari Inggris. Danvers memperkuat pertahanannya di Pulau Jawa, yaitu pembuatan jalan raya agar mempercepat pergerakan bangsa Belanda untuk berperang. Danvers meminta rakyat Indonesia bekerja secara paksa. Akhirnya pekerjaan secara paksa ini disebut Rodi. Pekerjaan paksa ini disebut apa? Rodi. Pekerjaan paksa disebut Rodi. Dan pada tahun 1811 Danvers dipanggil lagi ke negara Belanda dan digantikan oleh Johnson. Namun masa kepemimpinan Johnson digantikan lagi karena Johnson memimpin malah menyusahkan rakyat juga. Dan pada tahun 1830 sampai 1870 diberlakukan sistem tanam paksa oleh Gubernur Jenderal Van der Bosch. Dari sistem tanam paksa ini membuat bangsa Indonesia semakin menderita. Dari sistem tanam paksa ini ada bangsa Belanda yang menentang, yaitu Douwes-Dekker dan Van Hove. Douwes-Dekker mengancam tanam paksa melalui bukunya yaitu Max Havreland dan menggunakan nama samaran Multatuli, dan pada akhirnya tanam paksa pun dibubarkan secara perlahan. Dari sini penjajahan Belanda ada tokoh-tokoh pejuang yang berjuang untuk mengusir penjajahan. Yang tadi kalian sebutkan itu pertama itu siapa yang tadi tunjuk? Yang gambar tadi itu di Uang Seribu. Yang pertama itu Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura yang berasal dari Maluku. Yang kedua Tuanku Iman Bonjol yang berasal dari Sumatera Barat. Yang ketiga Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta dan Pangeran Antasari. Dan ada juga perlawanan dari daerah lainnya. Jadi dari penjajahan ini bangsa Belanda ada dampak-dampak yang kita ambil, yaitu ada dampak positif dan negatif. Yang pertama dampak negatif yaitu kehidupan bangsa Indonesia menjadi sangat miskin pada masa itu, dan banyak masyarakat Indonesia yang meninggal karena peperangan. Itu dampak negatif. Sedangkan dampak positifnya, wilayah Indonesia menjadi pusat perdagangan. Yang kedua, banyak pusat-pusat aktivitas industri yang dibangun oleh bangsa Belanda. Tiga, terhubung dan berkurangnya jarak tempuh antara daerah Indonesia karena pembangunan jalan-jalan oleh pemerintahan Belanda. Kedua, penjajahan bangsa Jepang di Indonesia. Kedatangan tentara Indonesia awalnya melalui Tarakan pada tanggal 10 Januari 1942. Januari 1942. Jepang bergerak masuk melalui Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, hingga Ambon. Pergerakan Jepang memperlemah posisi bangsa Belanda. Dan pada tanggal 8 Maret 1942, bangsa Belanda pun menyerahkan diri. Kedudukan Jepang awalnya disambut baik oleh rakyat Indonesia. Jepang mengusir Belanda, dan Jepang juga menyatakan diri sebagai saudara bagi rakyat Indonesia. Dan Jepang membangun semboyan yaitu gerakan 3A. Ada yang tahu gerakan 3A itu semboyannya apa? Semboyan gerakan 3A yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Jepang juga bukan hanya memujuk melalui semboyan
Jepang menyatakan akan membantu Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka. Cara yang digunakan Jepang yaitu pertama, Jepang mengizinkan lagu Indonesia dinyanyikan di setiap sekolah. Jepang mengizinkan bahasa Indonesia digunakan, dan Jepang pun mengizinkan bendera Indonesia, bendera merah putih dikibarkan, dan memberikan kesempatan juga kepada para pemimpin Nusantara untuk memimpin sebuah pemerintahan. Dari sini Jepang juga membentuk sebuah organisasi, yaitu PETA. Apa itu PETA? Gambar. Bukan gambar ya. PETA sebuah organisasi yang dibentuk oleh Jepang. PETA itu pembela tanah air, yang di dalamnya adalah pasukan Indonesia yang dilatih langsung oleh Jepang. Namun pada akhirnya Jepang juga perlahan menindas rakyat Indonesia melalui pertanian, perkebunan yang diambil secara paksa dan mengakibatkan rakyat Indonesia kelaparan. Jepang juga menggerakkan tenaga rakyat Indonesia untuk membangun jalan dan gedung. Para pekerja disebut dengan romusha. Apa itu romusha? Kerja paksa. Kerja paksa ya. Ya Bu, saya terpaling. Dari sini juga ada tokoh-tokoh pejuang yang ingin mengusir Jepang, yaitu dari perlawanan Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdullah Jalil, kedua perlawanan rakyat di Kalung Ampel yang dipimpin oleh Haji Madrian, dan tiga perlawanan rakyat di Sukamana dipimpin oleh Kiai Haji Zainal. Dari sini juga ada dampak-dampak positif dan negatif yang kita ambil. Yang pertama, dampak negatif yaitu diterapkannya kerja paksa. Dua, diputuskannya hubungan daerah di Indonesia. Tiga, munculnya kekacauan seperti perampokan, pemerkosaan, dan banyak lagi. Dampak positifnya, bangsa Indonesia diperbolehkan untuk berkomunikasi dan dibangunnya sekolah SD, SMP, SLTA. Tiga, dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Yang terakhir, pelatihan militer oleh Jepang hingga membuat pemuda Indonesia memiliki kecakapan dalam berperang. Dari sini materi ini apa jadi bisa menyimpulkan apa yang tadi Ibu jelaskan? Saya Bu, Apa Priska? yang saya dengar tadi itu tentang penjajahan Jepang ke Indonesia. Ya. Apa lagi? Sampai Bu, saya sebenarnya menjelaskan. Mira? Sampai Bu. Jadi telinga. Dari sini Ibu mengambil kesimpulan bahwa perlu kita ketahui bahwa perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia pada perlu kita ketahui bahwa banyak perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, baik itu dari daerah Maluku, Makassar, Balikpapan, hingga daerah-daerah lainnya. Mereka melakukan perlawanan agar bisa terbebas dari bangsa Belanda dan Jepang. Berbahagialah kita yang sekarang karena sudah menikmati kemerdekaan dan sudah tidak dijajah lagi oleh bangsa Belanda dan Jepang ya. Maka dari itu kita jangan menjajah negara kita sendiri adik-adik. Ibu sakit nenek juga pahlawan. Pahlawan siapa? Saya punya nenek. Namanya siapa? Nenek itu mau aku punya. Dari mana? Dari Manggarai. Pahlawan dari Manggarai. Iya. Jadi materi kita sampai di sini saja. Ada tugas yang diberikan dan akan diperiksa Rabu depan. Baik. Ibu mau kamu mencari apa barang peninggalan
Sebutkan barang-barang peninggalan bangsa Belanda dan Jepang. Sudah Ibu. Sudah? Kami tidak tahu Ibu. Itu tugas yang dikerjakan di rumah. Bisa kerja ini, bisa cuma main kerja Ibu. Kamu yang cari supaya kamu mengerti. Baik, Ibu. Ibu saya punya suruh nenek yang kerja. Nah, sama saja ini kamu. Iya Bu. Sudah? Sudah, Ibu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, salah satu dari adik-adik untuk mengambil sikap dalam berdoa. Mira Ibu. Mira. Mira. Teman-teman, marilah kita mengakhiri berdoa. Izinkanlah saya membawa ini menurut agama Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin. Berdoa selesai. Oke, selamat siang semuanya. Siang Bu.